Jadi kembali lagi sama aku Kak Vira. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sempat kita bahas kemarin, yaitu materi kedua adalah logaritma. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa logaritma itu adalah bagian daripada eksponen, atau bisa dibilang logaritma itu adalah kebalikan daripada eksponen. Misalkan nih, kita itu punya A bilangan positif dengan A itu besar daripada 0 atau kurang dari 1, artinya dia bilangan rasional ya. Atau A itu besar daripada 1, B itu besar daripada 0. Kita bisa tuliskan dia jadi A log B sama dengan C jika dan hanya jika B itu sama dengan A pangkat C. Nah, ingat ya, karena dia kebalikan, berarti di sini kalau misalnya kita punya B itu adalah numerusnya. Terus ini adalah basis dan ini adalah hasil logaritma. Atau kalau misalnya secara sederhana, nilai B itu bisa diperoleh dari A pangkat C. Jadi kalau misalnya kita punya misal di sini contohnya adalah 2 log 8, artinya di sini jawabannya adalah 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, seperti itu kira-kira sederhananya kalau misalnya kita ingin mencari nilai logaritma dari suatu bilangan. Nah, teman-teman, di logaritma itu dia punya beberapa sifat-sifat. Pertama, ada sifat A log A itu sama dengan 1. Ini terjadi ketika, misal contohnya itu kayak gini. Saya punya 3 log 3 itu pasti dia sama dengan 1. Berarti kalau 100 log 10, ini juga jadinya 1 juta log 1 juta ya, jadinya tetap 1. Terus yang kedua, kalau misalnya kita nih punya bentuk persamaan A log 1 itu sama dengan 0. Berarti kalau misalnya ini contohnya, misal kakak punya di sini 4 log 1, ini pasti nilainya adalah 0. Kenapa? Karena 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, seperti itu teman-teman, untuk mencari nilai logaritma. Terus sifat yang ketiga adalah A log A pangkat N itu sama dengan N. Kenapa? Ingat tadi, A log A sama pangkat N itu sama dengan N. Nah, kalau misalnya penyelesaiannya ini tuh kayak gini. Ini N ya, kita majukan ke depan. N A log A. A log A kan tadi nilainya 1 ya. Berarti N kali 1 hasilnya N. Makanya A log A pangkat N itu sama dengan N. Nah, contohnya misal 2 log 2 pangkat 5. Ini itu hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu. Oke, aman ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah sifat perkalian logaritma. A log B kali C itu sama halnya kalau misalnya kita tuliskan A log B ditambah dengan A log C. Nah, berarti contohnya misal saya itu punya 2 log kita ambil kayaknya 8 kali 2. 8 kali 4 deh. Nah, berarti ini itu kakak bisa tuliskan jadi 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah, hasilnya ini adalah 3 tambah 2, dia dapatkan 5. Seperti itu untuk pengaplikasian sifat perkalian logaritma. Nah, terus yang kelima ada sifat pembagian. Jadi kalau pembagian kebalikannya tadi. Kalau misalnya dia perkalian, nanti jadinya plus, nanti pembagian dia jadi minus. Contohnya, A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Contohnya kayak tadi aja. Misal saya punya 2 log 8 per 4. Ini itu sama halnya kalau saya tuliskan 2 log 8 dikurang 2 log 4. Nah, hasilnya ini adalah 3 kurang 2 atau sama dengan 1. Nah, itu kalau misalnya kita bahas tentang sifat logaritma yang di bagian pembagian. Nah, terus yang ketiga adalah
A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. Nah, ini yang sempat kakak bahas tadi. Nah, A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. Contohnya, misal nih, kakak punya 3 log 9 pangkat 2. Ini sama halnya kalau dituliskan jadi 2, 3 log 9. 3 log 9 kan 2, berarti 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu kira-kira untuk penggunaan sifat yang ke-6 ini. Nah, kita lihat lagi untuk sifat yang ke-7 itu adalah A log B. Itu bisa kita ubah jadi M log B per M log A, atau dia sama dengan M B log A. Berarti kita bisa bolak-balik ya. Contohnya, misal saya di sini itu punya, ini kita hapus dulu ya. Nah, misal saya di sini itu punya apa ya? Kita punya 4 log 16. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman ubah jadi M-nya itu bebas ya angkanya. Boleh teman-teman pilih 2, 3, 4. Tapi perhatikan yang ini, kita ambil yang bisa jadi basis dari 2 angka, 16 atau 4. Nah, kalau di sini kakak pilih 2 log 16 per 2 log 4. Nah, ini kan lebih mudah ya jadinya. 2 log 16 jadinya 4, dan 2 log 4 itu jadinya 2. Hasilnya adalah 2. Atau teman-teman bisa ubah, misal nih teman-teman punya soal yang bentuknya 4 log 2. Misal kayak gini. Nah, teman-teman jadi bingung, gimana sih caranya ubah agar ini kan kita nggak tahu 4 pangkat berapa itu bisa dapat 2. Ini repot carinya. Nah, caranya itu teman-teman bisa pakai sifat yang ini tadi. Sifat seper ini A log B itu bisa diubah jadi seper B log A. Berarti ini bisa diubah jadi 2 log 4. Hasilnya adalah 1/2. Jadi nilai dari 4 log 2 itu adalah 1/2. Nah, yang terakhir adalah perkalian logaritma. Misal A log B dikali B log C itu bisa berubah jadi A log C. Contohnya, misal di sini saya punya, ini ya. Misal saya itu punya 3 log 5 dikali dengan 5 log 9 itu berapa? Nah, teman-teman bisa pakai sifat itu tadi. Ini bisa langsung diubah jadi 3 log 9 atau hasilnya adalah 2. Nah, perlu teman-teman catat bahwa penggunaan sifat-sifat logaritma ini jadi tergantung bentuk soalnya. Dan nanti untuk penyelesaiannya teman-teman bebas mau pilih sifat yang mana. Kenapa? Karena semua sifat yang digunakan akan menghasilkan menghasilkan hasil yang sama, sehingga tidak perlu khawatir dalam penggunaan sifat-sifat logaritma. Jadi aman ya untuk yang itu. Mungkin untuk penjelasan logaritma dan eksponen kakak cukupkan untuk hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau disampaikan seputar pembahasan kita tentang eksponen dan logaritma, boleh banget di DM atau tulis di kolom komentar. Oke, sekian.